Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh rahimakumullah, semalam pada ceramah tarwih saya sudah menyampaikan dua buah pokok bahasan. Yang pertama, saya mengangkat sebuah riwayat dari seorang yang bernama Muwafaq, karena begitu besar penghargaannya terhadap tetangganya sehingga dia menyumbangkan semua ongkos naik hajinya kepada tetangga yang menderita kemiskinan. Atas perbuatan baiknya itu Allah muliakan dan Allah angkat derajatnya. Yang kedua, semalam juga saya sudah menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jamaah subuh rahimakumullah, sebagai kelanjutan pada subuh hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah di mana Nabi menyampaikan, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Allah bersumpah, demi Allah tidak beriman seseorang. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa gerangan yang dianggap oleh Allah tidak beriman itu? Adalah mereka yang tetangganya tidak aman dan tidak senang disebabkan oleh karena perbuatannya yang selalu mengganggu tetangganya. Baik perbuatan itu merupakan kata-kata ataukah perbuatan itu merupakan aksi atau tindakan. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala membenci walaupun orang itu ahli salat, walaupun orang itu rajin berpuasa, bahkan suka sekali berimpak, tetapi manakala ucapan dan perbuatannya suka mengganggu tetangganya, maka Allah mengatakan orang itu adalah tidak beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang lain memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan, "Al-jannatu mushtaqatun fi arba'ati nafarin." Kata Nabi, surga itu rindu kepada seseorang. Jadi bukan lagi kita yang rindu kepada surga, tetapi justru surgalah yang merindukannya. Siapa orang yang dirindukan oleh surga itu?
Salah satu di antaranya kata Nabi, wahafidhul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga bicaranya. Memang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara itu, berkata-kata itu adalah sesuatu yang penting. Sebab manakala ada seseorang yang sudah waktunya dia berbicara, sudah waktunya dia menyampaikan sesuatu kebenaran, tetapi dia tidak juga menyampaikan kebenaran, maka orang itu dianggap ada kelainan. Narik kumakadai ogi tau malasa itu. Ya. Tetapi sebaliknya, jika ada orang yang terlalu banyak bicara, ya, apakah bicaranya karena berbohong, terlalu banyak bicara karena gosip, terlalu banyak bicara karena gunjing, maka orang seperti ini juga ada kelainan. Yari kata makada, tau malasato, manangka engka tahu, dek nullei jagayero bicarana, tidak bisa menjaga lisannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Bapak sekalian, Nabi juga membenci seseorang yang dengan tingkah lakunya menyebabkan tetangganya menjadi terganggu. Sehingga Nabi menyampaikan, narik koman nasunasuki, tatarolaloi, maiga durona, pamegai wainna, pamegai durona. Kenapa Bapak sekalian? Karena Nabi menyampaikan, kalau kita memasak, sementara aroma atau bau daripada masakan yang kita makan itu tercium oleh tetangga, maka berdosa hukumnya kita kalau kita tidak membagikan kepada tetangga masakan itu, walaupun itu hanya sekedar kuahnya, yarega namo duronami. Hadirin yang dimuliakan Allah, betapa Nabi sangat menganjurkan untuk senantiasa berbagi, terutama memberi makanan kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang lapar, kepada mereka yang tidak mampu. Dalam riwayat diceritakan suatu ketika Nabi kedatangan tamu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam narik kuna pulai tamu, maka Nabi itu berusaha untuk mengetahui apakah tamunya ini sudah makan atau belum. Apalagi jikalau tamu itu datang dari jauh, Nabi berusaha untuk mengetahui apakah tamunya belum makan atau sudah makan. Ternyata dari hasil pemeriksaan Nabi, ternyata itu tamunya belum makan. Maka Nabi pun menghampiri istrinya dan berkata, wahai adindaku, adakah sesuatu makanan yang kita bisa suguhkan kepada tamu kita yang datang pada malam ini? Apa kata istri Nabi? Istri Nabi mengatakan, maaf ya Rasulullah, dek si segaga andre, biar sebiji kurma pun tidak ada makanan pada malam ini. Nabi berkata dalam hati, ya Allah, pekko ni carana ye, angka kasih tamuku, ndak dek si segaga agaga andre wat di utonangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi pun ingat bahwa di sekelilingnya ada tetangga-tetangga Nabi yang memiliki sifat ramah, mabessah. Maka kemudian Nabi pun mendatangi tetangganya dan berkata, wahai sahabatku, engka ko gato melo tarimai tamukku iwan nih. Karena sesungguhnya malam ini aku tidak memiliki makanan sebiji pun. Langsung seorang sahabat di antara mereka langsung mengatakan, naam ana ya Rasulullah, iya pak ya Rasulullah. Ya. Kemudian sahabat Nabi ini membawa tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Sahabat Nabi ini
lattu mani bolana nappa nakutanay benena makadae andi angkay tamunna nabitta ubawalaw bolay. Nasabak ternyata di sisa gagawat di nasuguh kang nabitta ko bolana ang kagatuwad ding andre-andre tonangang ni. Aga na pau benena sahabat na nabitta sallallahu alaihi wasallam makkaday sitongan na ang kaanre cedde lakda. Tetapi iye andrewe upasadiangan ni anakta yang sejak tadi belum makan. Satu hari ini belum makan karena dia bermain, capek bermain, kemudian dia tertidur. Sehingga sampai saat ini dia belum makan. Maka dia benena sahabat na nabitta idik mani. Melok kiga darek ko unasui andre-andrewe untuk anakta. Ia rega unasui andre-andrewe untuk tamunna nabitta sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat Nabi? Sahabat Nabi mengatakan, andi, masaklah makanan ini dan kalau sudah masak, padamkan semua lampu, padya mana lampu dan sajikan makanan ini di atas meja, pancaji widua panne. Iye naro panne na tamunna Nabi sallallahu alaihi wasallam mulise ki andre, piringku tidak usah kau isi karena memang makanan ini sangat sedikit. Biarlah saya nanti makan, berpura-pura makan di hadapan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam itu turun ayat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain padahal sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak punya, mereka adalah orang miskin, tetapi penghargaan terhadap tamu, penghargaan terhadap bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun dia korbankan untuk menghormati tetangga dan menghormati tamunya. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir di dalam riwayat yang lain ada seorang pemuda sedang memakai baju ihram, sedang bertawaf di sekeliling Baitullah. Tiba-tiba meninggal dunia di samping maqam Ibrahim. Pada sujud terakhirnya dia meninggal dunia. Maka kemudian dicarilah siapa gerangan keluarga pemuda ini yang luar biasa kesinna amatenganna, kematian yang patut dicemburui. Karena meninggal saat ikhram di depan Baitullah, di samping maqam Ibrahim, pada sujud terakhirnya dia meninggal dunia. Kematian yang sangat dicemburui. Siapa gerangan keluarga ini? Dicari. Kemudian ditemukan bahwa ternyata pemuda ini salah satu sifatnya yang sangat mulia adalah setiap gaji yang dia terima, dia selalu berbagi kepada tetangganya. Sebagian daripada gaji yang setiap bulan dia terima, dia selalu berbagi kepada tetangganya. Yang kebetulan tetangga itu adalah fakir dan miskin, anak yatim yang selalu dijamin kehidupannya, makannya, pakaiannya, sampai sang pemuda ini meninggal dunia. Alangkah indahnya jika seseorang itu suka berbagi kebaikan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama yang kita kenal dengan tetangga. Juga betapa besar kebencian Allah bagi orang-orang yang tidak memberikan ketenangan kepada orang-orang di sekelilingnya yang kita sebut dengan tetangga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga Allah pun akan mengangkat derajat kita, memuliakan kita, dan insya Allah Allah memasukkan kita ke dalam surganya di dalam waktu yang sangat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.